Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, orang alim dan wara, yaitu menjaga diri dari syubhat. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, orang miskin ataupun orang fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Mengapa sampai seperti itu wahai makhluk Allah yang terlaknat? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Jika mereka menunaikan haji? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, saya menjadi gila. Rasulullah bertanya lagi, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Jika mereka berzakat? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, kapankah engkau merasa mudah membujuk umatku? Pada 3 saat ataupun situasi. Pertama, sewaktu dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Kemudian yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku menyusup dengan cepat. Kemudian yang ketiga, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Jawab sang iblis. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada iblis tentang godaannya kepada para sahabat beliau. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, sebelum menjadi pengikutmu dia tidak taat kepada aku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini dia akan mentaatiku? Aku sulit membujuknya, oleh karena itu dia aku tinggalkan. Apa pendapatmu tentang Umar? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menjawab, demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu. Apa pendapatmu tentang Utsman? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Apa pendapatmu tentang Ali? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, yaitu menukar dirinya kepala dengan kepala, dan kemudian dia meninggalkanku, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Ali bin Abi Thalib terkenal cerdas, jadi iblis ingin menukarkan kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat. Kemudian iblis membantah, haihata, haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua. Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengarkan perkataan iblis tersebut. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, aku akan datangi mereka dari semua jurusan, muka dan belakang, kanan dan kiri. Dan ingatlah, orang yang bersyukur tidak dapat aku datangi. Dan siapa saja tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis, yakni ikhlas. Kemudian dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu? Iblis menjawab, apakah engkau